Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiara Alfira, kelas PAI 3H. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Teknologi Pendidikan PAI. Cara menggunakan teknologi supaya banyak bermanfaat bagi peserta didik. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan sangat diperlukan untuk berbagai kepentingan, termasuk dalam media pembelajaran. Selain digunakan untuk media pembelajaran, teknologi juga dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan pemanfaatan yang baik, dapat mempermudah proses pembelajaran, membantu peserta didik dalam memahami materi pelajaran, dapat menarik perhatian peserta didik, dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Untuk itu, dalam penggunaan teknologi, pendidik harus mampu mengarahkan peserta didik agar dapat memanfaatkan teknologi sebaik mungkin dan dapat menggunakan teknologi dalam pembelajaran atau mencari informasi yang berkaitan dengan materi pelajaran. Contoh penggunaan teknologi dalam proses belajar yaitu media LCD proyektor. Proyektor adalah alat yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, dan data dari komputer atau laptop pada sebuah layar. Bisa juga digunakan pada sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok dan sebagainya. Proyektor ini sangat bermanfaat saat digunakan untuk presentasi perkuliahan. Dengan adanya teknologi, pendidik akan lebih mudah dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan. Penggunaan teknologi lainnya yang sering digunakan pada proses pembelajaran saat ini adalah gadget. Gadget sangat memberikan manfaat bagi peserta didik jika digunakan secara tepat. Kali ini saya akan membahas cara menggunakan teknologi, salah satunya gadget, supaya bermanfaat bagi peserta didik. Penggunaan gadget bisa terdiri dari beberapa cara. Yang pertama, gadget sebagai tambahan dalam pembelajaran. Misalnya, seorang pendidik pelajaran teknologi memberikan materi tentang teknologi. Materi tersebut sudah dijelaskan pendidik di kelas, namun jika belum jelas, maka peserta didik bisa mengakses internet di website yang telah direkomendasikan oleh pendidik. Yang kedua, gadget dapat menunjang dalam pembelajaran. Misalnya, seorang pendidik memberikan tugas untuk mencari tentang teknologi, maka ini bisa dikatakan salah satu penunjang pelajaran. Peserta didik menjadi aktif mencari tugas di internet, tidak hanya aktif di media sosial saja. Contoh lainnya adalah ketika pendidik memberikan tugas yang harus dikerjakan ada di blog atau di Google Classroom. Di sini, pendidik dapat memberikan tugas dengan mudah dan juga dapat mengoreksi dengan mudah, sehingga peserta didik harus browsing dan mengunduh tugas tersebut. Hal ini bermanfaat untuk pendidik dan juga peserta didik. Pendidik bisa menghemat waktu ajar, sedangkan peserta didik mendapatkan tugas yang bisa diakses kapanpun. Yang ketiga, gadget sebagai alternatif pendukung pembelajaran saat ini. Misalnya, saat sedang terjadi pandemi yang mengharuskan kita untuk tinggal di rumah, sedangkan pembelajaran memungkinkan dengan jarak jauh, maka pendidik bisa memberikan tugas siswa melalui webnya. Pendidik tersebut memberikan modul yang dapat diunduh oleh peserta didik. Setelah itu, peserta didik dapat mengerjakan tugas dan tugas tersebut dapat dikumpulkan lewat email atau langsung lewat Classroom.
Selain Google Classroom, masih banyak fitur lain yang bisa digunakan untuk media pembelajaran seperti aplikasi Zoom, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang pertama ya, saya akan membahas penggunaan Zoom sebagai media belajar. Zoom merupakan sebuah aplikasi yang dapat melakukan konferensi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, pertemuan online, obrolan, hingga kolaborasi seluler. Aplikasi ini banyak digunakan sebagai media komunikasi jarak jauh. Ada banyak sekali fitur-fitur Zoom yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan, baik itu grup, kerjaan, dan hal-hal lainnya. Yang pertama, pertemuan rapat one-on-one. Host atau tuan rumah dapat melakukan pertemuan persatuan atau one-on-one tanpa batas, bahkan dengan paket gratis sekalipun. Kita juga bisa dengan mudah melakukan manage terhadap user yang bergabung pada konferensi meeting dengan menggunakan aplikasi Zoom. Yang kedua, konferensi rapat grup video. Kita dapat mengundang hingga 500 orang peserta jika membeli add-on untuk rapat besar. Namun, paket gratis memungkinkan kita untuk menyelenggarakan konferensi rapat format video hingga 40 menit dan sampai 100 peserta. Zoom sangat mudah digunakan bahkan dengan koneksi yang lambat sekalipun. Yang ketiga, sharing screen and chat. Peserta dapat bertemu dalam format one-on-one atau dengan kelompok besar serta berbagi layar dengan peserta lain sehingga dapat melihat apa yang kita lihat. Yang keempat, fitur recording video call. Satu lagi yang tidak kalah keren dari Zoom, kita bisa melakukan recording atau merekam video call yang kita lakukan. Hal ini sangat bermanfaat bagi pengguna yang melaksanakan video conference di mana nantinya video akan diupload kembali atau diedit agar lebih baik sebelum dipublikasikan ke umum. Pembahasan selanjutnya, penggunaan WhatsApp sebagai media belajar online. Dalam WhatsApp ada fitur forward yang memudahkan untuk mengirim atau melanjutkan ke teman yang lain tanpa harus membuka pada manajer file di HP. Fitur dari WhatsApp yang lain adalah bisa mengirim voice note atau perekam suara. Perekam suara bisa digunakan untuk peserta didik dalam mengemukakan pendapatnya. Apabila ada tes kemampuan berbicara, peserta didik bisa menggunakan fitur voice note. Dalam WhatsApp juga bisa berbagi foto, video, atau link website yang mungkin belum diketahui, sehingga peserta didik yang lain bisa memberikan komentar. Adapun fitur-fitur Facebook yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran adalah yang pertama, wall Facebook. Fitur ini bisa digunakan sebagai papan informasi. Yang kedua, Facebook Note. Fitur ini bisa digunakan untuk membuat tulisan singkat atau handout perkuliahan. Yang ketiga, feature chatting. Fitur ini bisa digunakan untuk mengobrol langsung dengan sesama pengguna Facebook lainnya yang telah menjadi teman. Selain itu, bisa menjadi media diskusi online. Yang keempat, Facebook Group. Fitur ini bisa digunakan untuk komunitas peserta didik, kajian-kajian keilmuan study club, dan mengontrol jumlah pelajar yang mengikuti perkuliahan atau pembelajaran secara distance learning. Yang kelima, Facebook Share. Fitur ini bisa digunakan untuk men-share tulisan, link, gambar, video, dan sebagainya. Pembelajaran pun dapat dilakukan melalui Instagram Live. Peserta didik dapat menonton siaran langsung saat pendidik mengajar selayaknya di kelas. Ada jadwal mata pelajaran, alokasi waktu, langkah pembelajaran, materi, serta penugasan berikut penilaian.
Selebihnya, untuk umpan balik dapat dipantau melalui WhatsApp Group dan Google Classroom, dan lain sebagainya. Teknologi dan media sosial apabila digunakan dengan baik, maka akan sangat bermanfaat bagi peserta didik. Peserta didik menjadi aktif mencari tugas di internet dan media sosial, tidak hanya digunakan untuk chattingan saja, tapi juga digunakan untuk belajar. Pendidikan Indonesia dengan pemanfaatan teknologi internet yang super cepat secara tidak langsung telah memicu perubahan proses pembelajaran di Indonesia yang sedang berlangsung. Untuk menghadapi perkembangan ini, diperlukan pendidikan yang dapat mencetak generasi yang kreatif, inovatif, serta kompetitif. Pencapaian ini bisa diperoleh secara maksimal dengan cara mengoptimalisasi penggunaan teknologi sebagai alat bantu dalam pendidikan yang diharapkan nantinya bisa menghasilkan output yang dapat mengikuti atau mengubah zaman menjadi lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.